Baik, puji Tuhan, selamat siang ya, menjelang siang. Apa kabar hari ini? Ya, kita sudah masuk di minggu yang kedua, tanggal 13, besok tanggal 14. Itu hari apa besok? Iya. Saudara-saudara, walaupun kontroversi, ada banyak pendapat, nggak mengapa. Yang penting kita ada satu momentum mengingatkan kita untuk saling menyayangi. Amin, saudara. Jadi nggak terlalu perlu untuk dipersoalkan. Baik, hari ini saudara-saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat firman Tuhan yang saya tulis dengan tema hidup sejahtera atau hidup susah. Hidup sejahtera atau hidup susah. Saudara-saudara, saya membaca satu cerita singkat seorang anak muda. Ketika 5 hari lagi dia akan masuk usia ke-30, dia sangat tidak siap masuk usia 30. Karena dia pikir, wah kepala 3 saya. Dia nggak siap masuk kepala 3. Dia pikir kepala 3 masuk dekade ketiga dalam hidup saya. Dia nggak siap. Dia masih kepengen kepala 2 gitu ya. Jadi nggak siap sekali dia. Akhirnya saudara-saudara dalam kondisi gundah seperti itu, dia bertemu dengan seorang kakek umur 79. Kakek ini begitu ceria hidupnya, semangat, sukacita, udah umur 79. Kemudian si anak muda ini mau menjelang 30 bertanya pada kakek. Kakek kelihatannya bahagia. Oh iya, kakek menikmati hidup. Iya, apa yang paling menyenangkan dalam hidup ini menurut kakek? Kemudian si kakek bercerita. Dia katakan ketika saya kecil, ayah saya mengajak saya bermain. Ibu saya menyiapkan segala keperluan saya. Dia cerita lagi. Kemudian ketika saya mulai sekolah di TK, saya masih ingat teman-teman saya dan guru saya. Ketika saya masuk SD, saya punya teman-teman yang menyenangkan. Waktu SMP saya punya teman yang menyenangkan. SMA juga, kuliah juga. Waktu saya bekerja, yang penting semua diceritakan hal-hal yang menyenangkan. Sehingga dikatakan, jadi hidup ini sangat menyenangkan. Jadi saya merasa ingin terus hidup, karena hidup ini menyenangkan. Saudara, si anak muda ini bingung. 79 tahun, dia tidak pernah cerita kesusahannya. Dia tanya, apakah kakek kamu susah? Oh iya, pernah. Tapi bagi saya kesusahan itu hanya sesuatu yang tidak berarti dibanding dengan segala kesenangan yang aku nikmati. Saudara-saudara, hidup kita ini sebenarnya, kalau kita mau berhitung, seumur kita sebenarnya lebih banyak menyenangkan atau menyusahkan sih? Menyusahkan ya? Menyenangkan ya? Kalau saudara menyusahkan sedih amat hidup saudara. Cuma kadang-kadang saudara, itulah manusia yang sering kita koleksi yang menyusahkan, yang menyenangkan enggak. Yang sering menguasai hati pikiran kita yang menyusahkan, bukan yang menyenangkan. Tapi kakek ini katakan, saya enggak punya tempat di hati saya untuk hal-hal yang menyusahkan saya. Saya penuhi hati pikiran saya dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan hidup saya. Saudara-saudara, itulah hidup. Siapa tidak pernah susah? Tapi siapa juga enggak pernah senang? Karena itu saudara, hari ini coba kita belajar apa sesungguhnya kehendak Allah bagi kita. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara tahu, Nabi Yeremia menyampaikan ini kepada bangsa Israel yang di pembuangan di Persia. Saudara tahu 70 tahun mereka dalam pembuangan, itu sebagai hukuman atas kelalaian mereka, raja-raja mereka. Sehingga Tuhan izinkan mereka kalah dalam peperangan dan orang-orang terbaik diangkat ke pembuangan. Kalau saudara ingat ceritanya, ada Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, itu kelompok orang-orang yang dibawa sebagai tawanan perang. Nah, ketika mereka ada di pembuangan itu, Nabi Yeremia disuruh untuk bicara pada mereka. Kenapa? Waktu itu mereka mulai berpikir, apakah Tuhan masih mengingat kita? Apakah Tuhan masih peduli pada kita?
pada kesusahan kita. Kapan kita mau bebas dari kondisi-kondisi seperti ini? Mungkin sebagian mereka sudah merasa bahwa memang Tuhan merancang yang jahat bagi mereka. Nah, untuk mengklarifikasi inilah akhirnya Nabi Yeremia berkata, enggak. Rancangan Tuhan bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saudara perhatikan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Artinya apa saudara? Dalam kondisi apapun kondisimu hari ini, hai Israel, aku masih punya rancangan untuk masa depanmu. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak boleh mengukur Tuhan dengan kondisi yang kita hadapi. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saya coba cari-cari tahu saudara, ternyata kata damai sejahtera digunakan kata salom. Kita sering dengar kata salom, betul? Kita sering ketemu sama anak Tuhan, salom, apa kabar, salom, ya kan? Bahkan sekarang jadi sapaan bagi pemerintah juga sekarang sudah mulai mengatakan salom, mewakili umat Kristen. Tapi ngerti nggak kita arti shalom itu? Saudara-saudara, tidak ada satu kata memang dalam bahasa Indonesia yang bisa menerjemahkan shalom dalam arti keseluruhan. Kenapa? Shalom itu berarti apa? Damai. Rancangan damai sejahtera kata Tuhan, berarti kita damai. Ini rancangan Tuhan bagi kita, hidup damai. Rancangan apa lagi saudara? Selamat. Kalau kita ketemu dengan orang selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat dan sukses. Tidak pernah kita katakan selamat bagi orang yang berduka. Betul? Selalu selamat ini kata bahagia, betul? Di dalamnya ada kata sehat. Selamat. Apalagi yang termasuk dalam kata ada rasa puas. Ada kepuasan, ada ketenangan, kemudian ada rasa aman, dan yang terakhir saya coba tulis ada kata tidak khawatir. Mesti ada lagi kata-kata lain yang menjadi arti kata salom, terlalu banyak. Dan saudara tahu, kerajaan damai sejahtera di bumi nanti yang kita sebut kerajaan damai sejahtera itu orang mengatakan kerajaan salom ketika Yesus akan hadir menjadi raja di bumi. Itu kerajaan salom. Walaupun itu nanti secara lembaga akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi Yesus ingin mengatakan, makanya minggu lalu saya katakan, damai sejahtera kuberikan padamu. Kan kata Yesus kan? Artinya apa? Sementara kita di bumi ini, kita berhak untuk damai, selamat, puas, tenang, aman, tidak khawatir. Inilah rancangan Tuhan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi kita. Bukan rancangan kecelakaan. Apa rancangan kecelakaan yang dimaksud di sini? Rancangan kecelakaan itu malapetaka, ada celaka, ada yang jahat, kemudian yang jelek, yang susah, atau hal-hal yang malang. Tuhan katakan enggak, bukan ini. Nah mungkin waktu itu mereka merasa posisinya begini, orang Israel pada masa itu. Jadi Tuhan kata enggak, itu bukan rancangan aku, bukan. Kondisimu yang tidak ideal ini bukan dari aku. Bukan dari aku. Sebab rancanganku shalom untukmu. Bukan kecelakaan. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara mengalami masalah di hidup, jangan katakan saya sedang dicobai Tuhan. Enggak. Alkitab mengatakan Tuhan tidak mencobai siapapun. Tuhan tidak mencoba-coba. Tuhan tidak menjadikan kita sebagai percobaan. Enggak saudara. Karena Tuhan Maha tahu. Enggak. Jadi kalau saudara sekali lagi mengalami itu bukan dari Tuhan. Bisa saja kita alami karena kesalahan kita, bisa saja memang secara alami harus terjadi. Seperti sekarang pandemi misalnya, siapa mau kita salahkan? Ya memang sudah gejala secara alami terjadi, mau bilang apa kita? Betul? Saudara-saudara, tetapi itu bukan dari Tuhan. Sebab sekali lagi, Tuhan katakan pada umat Israel, rancangan itu shalom. Rancangan itu shalom, damai sejahtera. Rancangan yang buat kita bahagia.
Tapi saudara-saudara, tentukan untuk memahami atau untuk hidup dalam rancangan ini bukan sesuatu yang diberikan percuma atau bukan sesuatu yang tanpa tanggung jawab dari kita. Nabi Yeremia mengatakan di ayat 12 seperti ini. Untuk bisa mengalami shalom, maka dia katakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Untuk bisa mengalami shalom dalam hidup kita, Nabi Yeremia mengatakan, berseru, datang untuk berdoa kepada, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudara, kata mendengarkan di sini, aku akan merespon kamu. Bukan mendengar dalam arti pasif, tapi ini mendengar dalam arti aktif. Saya umpamakan seperti seorang anak yang ketika mengadu ke mamanya atau kepada bapaknya, atau sedang meminta sesuatu kepada papanya atau mamanya. Misalkan mengatakan, Ma, jangan lupa loh minggu depan baru pulang sekolah. Oh iya. Iya, nanti mama kasih. Anaknya pasti tenang, betul nggak? Nggak perlu desak lagi. Sebab kalau desak mamanya, mama kan sudah bilang iya, betul? Nah kira-kira begitu saudara. Sering kita berdoa, tetapi tidak sampai direspon oleh Tuhan. Kata mendengar di sini, aku akan merespon kamu. Kalau kamu berseru dan datang untuk berdoa. Saya sudah pernah katakan pada kita, kata berseru sering kali digunakan dalam Alkitab kepada Tuhan. Itu menunjukkan keseriusan kita, bukan sekedar ngomong. Doa itu bukan sekedar ngomong. Kadang-kadang ada orang doanya indah sekali. Tapi Yesus pernah berkata, itu orang-orang ahli Taurat, Farisi, doanya indahnya luar biasa. Tetapi dalam doa Yesus katakan apa? Mereka salahkan orang, membenarkan diri sendiri. Tapi sementara ada pemungut cukai, dia katakan, aku ini tidak layak, aku orang berdosa. Doa siapa yang mendengar? Ya doa pemungut cukai. Bukan doa yang membenarkan diri sendiri. Nah, kita kembali ke sini saudara. Ayo berseru dan datang untuk berdoa. Maka aku akan merespon kamu. Saudara, pertanyaan saya, masihkah saudara dalam situasi yang sulit berdoa kepada Tuhan? Menyampaikan segalanya kepada Tuhan. Saudara yakin enggak doa sudah didengar Tuhan, direspon oleh Tuhan? Kalau saudara kembali pada konsep Alkitab, mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan. Itu konsep doa. Carilah maka kamu akan menemukan. Saudara perhatikan. Minta sampai diberi itu artinya. Ketok sampai dibuka. Cari sampai ketemu, sampai dapat. Kita kadang-kadang minta tapi berhenti. Karena itu saudara, konsep doa adalah sampai kapan kita berdoa? Sampai diberi. Amin. Jadi nggak bisa, saya udah berdoa pas tahun, 2 tahun, doa lagi. Sampai direspon oleh Tuhan. Saudara tahu, orang Israel 70 tahun dalam pembuangan. Ketika janji ini diberikan, apakah langsung aman? Belum. Baru berapa tahun kemudian. Tetapi Tuhan ingin katakan, kamu berdoa ya, berdoa ya, berdoa ya, berdoa ya, berseru ya, berdoa berseru. Supaya shalom ini menjadi milikmu. Yang kedua, ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan senap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ada 2 kata di sini, mencari dan bertanya. Mencari dan menanyakan. Mencari, kalau saudara belum ketemu ya tanya yang tahu. Kira-kira begitu. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, muter-muter. Sekarang ini keren, kita bertanya pada Google. Walaupun kadang-kadang Google menyesatkan kita. Iya kan? Saya pernah punya pengalaman saudara. Saya waktu itu posisi di Kabanjahe mau ke 50.
mau ke 50, ada Natal ini. Sorenya saya cek, karena saya nginap di Kabanjahe, karena ada acara di sana, saya cek, wah 2,5 jam sampai. Acara jam 10, saya katakan misalnya, oke, kita berangkat jam 7 aman. Masih ada setengah jam. Ternyata kami disesatkan Google sampai ke pedalaman Simalungun. Kemudian sampai berhenti dia, saudara. Saya cek lagi, masih 2 jam lagi sampai ke 50. Waktu itu posisi sudah jam 9.30, acara jam 10. Bayangin saudara, namanya teknologi tetap teknologi. Rupanya waktu itu Google-nya lagi ngantuk. Saya nggak tahu saudara pernah punya pengalaman begitu. Ya nggak sempurna, alat tetap alat saudara. Tanyakan aku. Jadi saudara kalau bertanya tentang Tuhan, tanya kepada orang yang tahu. Kalau saudara nggak tahu Tuhan itu di mana, tanya yang tahu. Jangan yang sok tahu. Halo. Sekarang ini kan banyak sekarang sok tahu firman Tuhan, saudara. Mulai nafsir ini artinya begini loh, begini. Tapi sok tahu. Hati-hati saudara. Jadi kalau baca Alkitab, satu contoh. Satu ketika saudara, ada seorang sida-sida, dia sedang baca Alkitab, dia nggak ngerti. Roh Kudus suruh seorang bernama siapa? Filipus. Filipus, di sana ada orang lagi kebingungan ini. Baca kitab Nabi Yesaya tapi nggak tahu. Akhirnya Filipus datang ke sana. Tuhan ngerti nggak Tuhan yang Tuhan baca? Enggak. Gimana saya ngerti nggak ada yang menjelaskan? Itu bicara tentang Yesus Kristus yang mati untuk kita. Oh begitu ya? Akhirnya dilayani. Singkat cerita, dia katakan aku sekarang percaya bahwa dia juru selamat saya. Boleh saya? Apakah ada yang menghalangi saya dibaptis waktu ada? Oh enggak, langsung dibaptis hari itu. Saudara-saudara, bagi orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Amin, saudara? Pasti. Makanya 2 hal ini perlu kita kerjakan, saudara. Berseru dan berdoa itu satu paket. Dan kemudian mencari sampai menemukan. Mencari, bertanya sampai menemukan. Jadi saudara-saudara, kalau ini 2 ini kita lakukan, maka Shalom ini akan ada dalam hati kita. Rasa tenang. Karena apa? Karena kita ketemu dengan Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, direspon Tuhan. Kemudian kita mencari Tuhan, kita ketemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin bahwa sesungguhnya Tuhan itu ingin sekali kita hidup dalam damai sejahtera. Shalom. Nah kemudian dikatakan, kalau kita sudah mencari Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Saudara lihat. Berseru dan berdoa, mencari Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Ketemu dengan Tuhan, terjadi pemulihan. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan begini? Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku berikan kelegaan kepadamu. Artinya begini saudara, ketika kondisi saudara sangat tidak mengenakan, di hati saudara, di perasaan saudara, yuk cari Tuhan yuk. Lebih baik cari Tuhan lah. Yang lain-lain itu gak akan menolong saudara. Seringkali kita mencoba selesaikan masalah, tapi timbul masalah lebih rumit. Hanya Pegadaian mengatakan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi di hati saya, masa sih Pegadaian misalnya tanpa masalah? Itu kan cuma memindahkan masalah sebenarnya, betul nggak? Halo? Saudara gimana? Itu slogan orang bisnis biasa lah, saudara. Tapi Tuhan katakan, mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban, aku berikan kelegaan, aku berikan Shalom kepadamu, mari kepadaku. Saudara, saya mencatat satu kisah di Alkitab. Kisah yang sangat inspiratif, saudara. Seorang bernama Horatius Spafford, nanti saya akan kembali ke sini, saudara. Nih. Seorang bernama Horatius Spafford. Saudara pernah dengar kisah orang ini? Dia seorang pengacara terkenal di Chicago dan juga sekaligus pengusaha real estate. Tetapi saudara tahu, dia sangat populer di tahun 1860-an.
Waduh, sebagai pengacara dan pengusaha. Karena dia juga seorang yang cinta Tuhan. Dia ini salah satu dari timnya D.L. Moody, penginjil terkenal pada masa itu di dunia. Sampai sekarang orang masih kenal. Kalau saudara baca sejarah gereja D.L. Moody. Bahkan dia termasuk donatur kuatnya D.L. Moody. Tapi saudara, apa yang terjadi di hidupnya? Satu ketika mereka sedang sarapan pagi sama-sama anak-anaknya, tiba-tiba anaknya demam. Nggak lama kemudian dipanggil Tuhan, anak umur 4 tahun. Dia punya anak 5, 4 perempuan, 1 laki-laki, paling kecil laki-laki. Dipanggil Tuhan, satu-satunya laki-laki. Nggak sampai di situ saudara, tahun 81, real estate-nya terbakar, yang waktu itu dikenal dengan Chicago Fire. Wow, ribuan pintu rumah real estate terbakar. Saudara-saudara, akhirnya pada 1873, dia katakan sama istri dan anak-anaknya, yuk kita berlibur yuk ke Inggris yuk. Mereka sudah sepakat pada bulan November, sekaligus mereka ingin menutup tahun di Inggris untuk melupakan berbagai kesedihan. Karena beruntun 71 mengalami ini, kemudian di tahun 70 sebelumnya juga mengalami itu. Mereka pikir, yuk kita berlibur ke Inggris. Kebetulan waktu itu, D.L. Moody juga sedang ada di Inggris dalam sebuah pelayanan. Mereka katakan, oke kita dampingi D.L. Moody pelayanan aja. Saudara-saudara, pada hari keberangkatan tiba-tiba, Spafford mengatakan, saya harus tinggal karena ada beberapa urusan yang mendesak dalam bisnis kita. Jadi klien berangkat duluan. Dia bujuk istrinya dan keempat anak itu berangkat duluan. Saudara-saudara bisa baca dalam sejarah. Di tengah laut, kapal layar yang membawa istri dan keempat putrinya ini bertabrakan dengan kapal Inggris. Mereka berangkat dari New York, rupanya di tengah laut saya juga bingung. Kok bisa laut begitu luas tabrakan saudara? Tapi tabrakan. Saudara-saudara, akhirnya kapal pecah. Dan istrinya selamat karena berpegangan pada sekeping papan. Yang tadinya dia mesti mencoba merangkul semua anaknya, tapi dia nggak mampu. Akhirnya keempat putrinya tenggelam di laut. Dan hanya dia seorang diri. 8 hari kemudian setelah keberangkatan, dia kirim telegram pada suaminya Spafford. Dia katakan, safe alone. Artinya apa? Akhirnya Spafford dapat berita bahwa kapal yang membawa istri anaknya itu tenggelam di laut dan istrinya selamat seorang diri. Saudara-saudara, berapa hari kemudian, dalam kondisi sangat tertekan, Spafford masih bisa memikirkan istrinya yang sedang kesedihan dan dia menyusul dengan kapal berikutnya. Saudara-saudara, persis di tengah laut, Nahoda manggil dia mengatakan, Spafford, di tempat inilah keempat putrimu terkubur di tengah laut. Di tempat ini keempat putrimu terkubur. Dia melihat, dia menangis, dan dia masuk kamar. Yang menarik, dia buka Alkitab dan dia menemukan 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 26. Dia membaca satu kisah, ada seorang perempuan Sunem di sana, yang dia sudah tua, tetapi oleh karena berkat Tuhan, Nabi Elisa berdoa, dia masih punya anak. Dia punya anak. Saudara-saudara, satu ketika anak itu meninggal. Anak satu-satunya yang diterima waktu sudah umur senja, tapi meninggal. Dan ketika, saudara, ini jawaban dari wanita itu, ketika wanita itu akhirnya mencari atau menemui Nabi Elisa, Nabi Elisa bertanya, sehatkah suamimu dan anakmu? Dia jawab seperti ini. Dia katakan, it is well, it is well, it is well. Padahal kondisi sedang tidak baik. Dia berpikir, kenapa wanita ini sementara anaknya meninggal, dia katakan it's well. Saya sengaja bahasa Inggris karena disinilah lagu itu ditulis, it is well.
Dan dari sini sambil menangis, dia tulislah lagu It Is Well With My Soul. Bisa ditangkap saudara? Saudara lihat, it is well, it is well. Dia melihat laut itu kayaknya tenang banget. Karena waktu dia di tengah laut memang sedang tenang. Tetapi begitu terjadi ombak yang menggulung, itu sangat mematikan. Dan itulah menyebabkan keempat putrinya harus meninggal di laut. Tapi ketika dia baca ayat itu dia katakan, it is well, it is well. Saudara-saudara, di hidup ini ada banyak hal memang bisa terjadi. Tapi Tuhan katakan, enggak anakku, aku punya shalom untukmu. Aku punya damai sejahtera untukmu. Amin. Bersama aku engkau bisa tenang. Bukankah ini yang kita inginkan di hidup ini? Berbagai persoalan bisa terjadi, saudara, yang tidak kita pernah duga. Oleh karena itu, saudara, apa yang kita harus lakukan? Saya kembali pada yang tadi. Prosesnya adalah, saudara-saudara, mari berseru dan menanyakan Tuhan sampai kita ketemu. Kalau itu sudah terjadi, saudara, maka kita akan menemukan Tuhan. Begitu menemukan Tuhan, maka Tuhan pulihkan kita. Akhirnya kita hidup dalam damai sejahtera. Amin. Amin, saudara. Karena itu, saudara, jangan izinkan masalah menguasai hidupmu. Bukan berarti kita tidak peduli dengan masalah. Masalah tetap ada. Tapi izinkan Tuhan menguasai hidupmu, memberikan shalom di hidupmu. Makanya Tuhan katakan masa depan yang penuh harapan. Jangan pernah berkata habis sudah, enggak. Seberat apapun tekanan yang kau alami, jangan pernah berkata selesai, finish. Enggak, saudara. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Engkau punya Tuhan. Saya senang orang mengatakan kegagalan hanya terjadi ketika kita menyerah. Sebelum kita menyerah, tidak ada istilah gagal di hidup ini. Amin, saudara. Mari berjalan. 2022 tahun menabur, tahun melangkah, terus maju, terus maju. Meskipun dengan cucuran air mata, tapi terus menabur, terus maju, terus maju, terus maju. It is well with my soul. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.